Mordechai Vannucci itu dia seorang pakar nuklir atom Israel yang kemudian dia menjadi arsitek dari instalasi nuklir Israel yang ada di Dimona. Dia heran kok produksinya banyak sekali gitu, lebih dari 500 hulu ledak nuklir. Untuk apa sebanyak itu? Dengan 500 saja dunia bisa hancur. Untuk memerangi khilafah ketika khilafah itu akan tegak kembali di fase akhir zaman. Kembali lagi di cerita untuk teman-teman semuanya. Makin kesini makin tambah seru dan makin mulai terbuka simpul-simpulnya. Kenapa sekarang ini umat di 100 tahun terakhir begitu terpuruk ya. Di sisi lain ketika kemudian kemarin sampai Ustaz menceritakan terjadinya Holocaust, dan dari Holocaust itu terjadi kemudian imigrasi besar-besaran yang terjadi di ke Palestina, dan terjadilah Nakba, yaitu penjajahan Palestina di tahun 1948. Nah, ini apakah bangsa Arab ketika saat itu kemudian melakukan perlawanan Ustaz, terhadap Yahudi? Ini kan maksudnya mungkin kukunya belum terlalu tajam saat itu untuk kemudian mencengkeram mindset bangsa Arab. Saat itu kan baru para pemimpinnya kan dapat kekuasaan yang mereka berikan gitu. Tapi ketika kemudian Palestina dijajah, masa yang lain diam aja gitu. Apa yang terjadi saat itu? Jadi ketika mereka Turki Utsmani hancur dan kemudian mereka diberikan merdeka, awalnya sih memang ditawarkan janji yang luar biasa. Tapi ketika mereka sudah merdeka, rupanya siasat Yahudi ini sudah mulai masuk kembali ke negara-negara Arab ini. Nah, rupanya orang yang menerima kemerdekaan dari mereka itu kemudian dihianati. Karena ternyata yang harus memimpin tidak dengan cara mereka. Sehingga yang berkuasa di Arab ini mereka akhirnya berontak kepada Inggris, kepada Prancis, kepada Yahudi. Sehingga terjadilah perkutukan wilayah negara-negara Arab hingga mereka melawan kepada kebijakan Amerika, Inggris dan juga Yahudi. Sehingga terjadi perang Arab itu Yom Kippur yang 6 hari. Yom Kippur itu perang 6 hari itu, dan qadarullah dalam peperangan itu ada sempat kemenangan bagi bangsa Arab, dalam hal ini dipimpin oleh Mesir. Namun karena hebatnya lobi Yahudi hingga terjadi pengkhianatan Mesir, sehingga terjadi perjanjian Camp David. Pada akhirnya pun mereka menerima klausul yang dikemukakan oleh Amerika dan Inggris bahwa mereka mengakui berdirinya Israel, dan kemudian Palestina diserahkan kepada Amerika dan Inggris. Kemudian Israel berkuasa kembali. Qadarullahnya ini disinggung dalam hadis Abu Hurairah. Belum sampai itu, Ustaz. Nanti kita akan hadis Abu Hurairah juga mengenai perang dunia ini menarik juga. Cuma saya penasaran, Ustaz. Perang Yom Kippur ini kan 3 negara ya? Apa 4 negara? Berapa negara Arab gitu kan? Mesir, Jordan, Irak, kalau nggak salah ikut perang ya. 4 negara. 4 negara ya? 4 negara. Dan kata, kalau nggak salah saya benar atau salah, saya dengar waktu itu dari guide waktu saya ke Jordan, kemenangan dari Israel ini karena pengkhianatan salah satu negaranya yang mundur. Negara dari beberapa negara itu ada yang mundur. Iya, itu tadi pengkhianatan Mesir. Mesir mundur. Bukan Mesir mundur. Ada negara yang mundur, dan ada kemudian Mesir ini mengakui menerima klausul itu tadi. Maka terjadi pengkhianatan. Sehingga yang memimpin ini pun, yang berkhianat ini, pemimpinnya Mesir saat itu, sampai ada yang ditembak sama tentaranya sendiri gitu. Tentaranya sendiri yang sudah nembak. Khalid Islamboli namanya. Jadi ketika perayaan ulang tahun Mesir, Anwar Sadat ada di podium kan. Kalau salah Anwar Sadat presidennya. Nah, ada arak-arakan tentara Mesir. Ada salah satu tentara komandannya namanya Letnan Khalid Islamboli. Dia ketika baris itu dia lari naik ke podium dan ditembak langsung si Anwar Sadat itu. Mati di situ. Meninggal di sana. Tembak. Oh, itu adalah buntut dari Yom Kippur. Buntut dari Camp David itu. Nah, ada lagi kan, mungkin saya dengar dari, karena berada di dunia media, dari sisi media ada juga yang unik, Ustaz. Bahwa ternyata di sisi lain dari politik berjalan, di sisi media itu mereka membuat propaganda saat dengan menciptakan televisi.
Isi dari tayangan itu programnya adalah untuk mendiskreditkan Islam dan mengangkat keagungan Yahudi sebagai yang terpilih. Betul. Tapi dengan cara tipis. Makanya menciptakan, kalau nggak salah mungkin teman-teman bisa cross check ya. Menciptakan TV ini namanya John dari Skotlandia, dia orang Yahudi. Dan namanya televisi adalah mentelekan visi mereka. Dan itu lagi memogram pikiran orang-orang. Makanya TV itu ada namanya program, milih program gitu. Jadi mentelekan visi mereka. Dan kalau misalnya ini saya boleh dengarnya, bisa aja saya salah. Misalnya kayak orang lagi menyihirkan spell the cast itu. Yeah. Nah, kan jadi cast itu kan kayak mantranya tuh kan. Dia membacakan mantra spell the cast. Makanya broadcast. Jadi mantranya itu disebar. Jadi televisi itu menyebarkan visi mereka, sihir mereka disebarkan ke masyarakat biar mereka tuh sesuai visinya seperti visi mereka yang dilihat dan kotak itu gitu. Kotak TV itu. Jadi makanya out of the box juga itu ada out of the box keluar dari framing itu gitu. Makanya sejak saat itu ya musuh politik dari para Zionis itu akan dijadikan musuh antagonis di setiap film. Selalu begitu. Selalu begitu. Maka sekarang musuhnya teroris kebanyakan orang Islam gitu, jadi teroris. Kita nggak sadar itu ngeliat itu. Jadi memang pencitraan itu mereka udah tanamkan dari dulu biar kemudian ada pembenaran kali saja. Betul, betul. Dan mohon maaf, betul. Itu sebetulnya kesepakatan dari iblis dan Dajjal. Oh. Karena mereka punya pelayan setia, mereka Bani Israil, bangsa Yahudi. Nah, maka dibikinlah bahwa Islam ini harus dihancurkan, orang-orang Islam harus dihancurkan, dan dibikin mereka ini terorisme. Di saat yang sama mereka akan mengangkat citra bangsa Yahudi yang menjadi pelayan setia kepentingan iblis dan Dajjal di muka bumi. Dan secara state-nya, karena tidak mungkin bisa langsung mendirikan negara Israel Raya, maka mereka bentuk sebagai negara buffernya Amerika dan sekutunya. Itu tadi. Ini kan makin kesini nih makin kelihatan siapa sebenarnya biang kerusakan di bumi ini sih sebenarnya kan. Terus kemudian kan setelah Perang Yom Kippur, kemudian Israel akhirnya seperti punya negara walaupun masih belum merasa settle dan belum merasa aman. Di sisi lain mereka butuh negara yang ditakuti kan. Ustaz. Apakah itu sebabnya terjadi menjatuhkan bom atom di Hiroshima Nagasaki. Biar Amerika tuh paling ditakutin. Itu paling. Saya nonton filmnya siapa namanya pembuat bom atomnya itu tuh, bahwa sebenarnya nggak perlu dijatuhkan pun Jepang akan nyerah. Tapi mereka merasa perlu untuk menjatuhkan nuklir atau bom atom itu untuk menakuti dunia, untuk supaya semua dunia tahu pada Amerika, takut pada Amerika. Iya. Sejak awal Amerika berdiri kan untuk menciptakan hegemoni itu sebetulnya. Ya. Dan Amerika sebetulnya negara Masonik pertama di dunia yang dirikan orang-orang Masonik lah. Ya, presidennya pun seorang Masonik tulen. George Washington ini ada Masonik tulen. Pantes. Waktu saya ke Washington DC itu daerah namanya set plan-nya, tata kotanya, nama-nama kotanya. Nama-nama kota itu kan seolah-olah negara dunia itu. Nama-nama negara di dunia ada di Amerika, Meksiko, nama-nama itu. Jadi sebetulnya jelas sekali. Dan apalagi dalam filosofi negara Amerika itu sendiri, bagaimana hal itu kemudian diwujudkan dalam alat untuk menguasai kontrol ekonomi dunia, dolar. Banyak simbol-simbol Dajjal di dalam dolar itu sendiri, simbol-simbol Freemason, terutama dalam mata uang $1 itu. Ada segitiga yang terputus matanya, ada 33 degrees, ada 13, gitu, dan ada angka yang menunjukkan kepada the New World Order, Novus Ordo Seclorum. The New World Order itu. Artinya di tata dunia baru itu ada 33 status sosial yang akan mereka bangun. Paling tinggi adalah kasta okultis, para penyihir, dan itu langsung di bawah segitiga yang belum nyambung. Kenapa segitiganya yang atas terputus? Karena belum tiba saat di mana sempurna kerajaan dunia mereka. Jadi dalam $1 itu aja udah pagan banget. Dan banyak simbol, dan termasuk ketika sebelah kanannya kan ada simbol burung, ada di atasnya 13 bintang Amerika. Ya, kalau ditarik ke seterusnya membentuk David Star. David Star. Makin nyambung semuanya. Yang di atasnya itu All Seeing Eyes.
Oh, orang bilang semua teori konspirasi. Mereka, sedangkan si pelakunya ini secara terang-terangan punya kelakuan seperti itu, dan mereka juga menghembuskan bahwa untuk pelemahannya pasti ada orang-orang yang akan melemahkan dengan itu nggak sesuai logika, itu teori konspirasi, cocokologi segala macam. Betul. Untuk melemahkan atau juga menyembunyikan gerakan mereka ini. Betul. Di mana ada tesis pasti mereka ciptakan antitesisnya juga. Saat ada virus, mereka menciptakan antivirus. Oh iya. Jadi mohon maaf ya, bisa jadi mencuatnya Jeffrey Epstein dengan filenya merupakan rekayasa mereka untuk tes water sejauh mana perhatian dunia terhadap gerakan mereka di muka bumi. Dari situ mereka mengukur apalagi yang harus mereka lakukan. Oh ternyata responnya mana yang responnya paling keras. Oh ini kirim utusan bagaimana hancurkan mereka. Seperti itu. Oh. Mereka buruk. Benar juga ya, karena ketika dikeluarin Epstein Files-nya juga nama-nama banyak yang disortir. Berarti sebenarnya masih ada yang dilindungi nih. Betul. Dan mereka pun tahu sebetulnya orang yang akan merespon dengan menyerang mereka itu lemah, tidak punya kekuatan. Sistem mereka sudah kuat. Dan tidak kuat gimana lawang iblis dan dajjal yang menjadi sutradara yang membuat skenario mereka ini. Ini kan semenjak waktu kemudian Amerika menjatuhkan bom atom, merasa bahwa ada peluang untuk menguasai dunia. Dan di belakangnya adalah kelompok Zio tadi yang kemudian udah dapat negara. Jadi hampir semua rencana mereka tuh bisa berjalan untuk bisa menguasai dunia. Betul. Gitu. Dan disinilah di era-era bahwa keterpurukan umat Islam, gitu kan. Kalau nggak salah ada juga nih siasat untuk menghancurkan dunia, Ustaz. Kalau nggak salah ya membiarkan nuklir. Betul. Jadi ada kasus begini, jadi ketika ini lucu ya, badan atom dunia, nuklir dunia itu sebetulnya mereka juga yang pegang. Mereka tidak boleh ada negara-negara yang lebih maju dari mereka dengan reaktor nuklir yang mereka bangun di negara mereka masing-masing. Dan maka menciptakan sepakatan hanya the big five yang boleh memiliki reaktor nuklir, instalasi nuklir di dunia. Nah, sehingga yang lain itu dikontrol. Nah, di saat yang sama ini ada kasus yang pernah saya dengar tentang Mordechai Vanunu. Dia adalah Mordechai Vanunu itu dia seorang pakar nuklir atom Israel. Bukan nuklir Israel yang kemudian dia menjadi arsitek dari instalasi nuklir Israel yang ada di Dimona. Nah, dia heran kok produksinya banyak sekali gitu. Lebih dari 500 hulu ledak nuklir. Padahal kurang dari 500 pun, mungkin sekitar 300 pun dia bisa menciptakan kekuasaan dunia, bisa menghancurkan negara-negara besar dunia dan bisa memenangkan perang dunia. Ini sampai targetnya 2000 ledak nuklir. Nah, dia kaget ketika ada inspeksi dari seorang jenderal Israel ini ke sana. Ditanya oleh Mordechai ini, berapa banyak hulu ledak nuklir yang harus kami buat? Ciptakan sebanyak-banyaknya, sampai angka 2000, bahkan lebih dari itu pun ciptakan. Oh, untuk apa sebanyak itu? Dengan 500 saja dunia bisa hancur. Untuk memerangi khilafah, ketika khilafah itu akan tegak kembali di fase akhir zaman. Begitu ngomongnya? Itu ngomong itu Jannah. Jadi Jannah itu paham akan ada fase khilafah setelah mulkan Jabariyah ini. Sementara yang dakwah kayak gini disebut teroris di umat Islam sendiri. Itu ngomongnya di mana, Ustaz? Itu di Dimona, di instalasi di komplek nuklirnya Israel di Dimona. Nggak maksudnya tertera di mana gitu yang dibaca. Si Mordechai Vanunu setelah itu dia persis seperti Einstein ketika konsepnya digunakan menjadi ancaman peradaban manusia kan. Nah, dia takut sekali. Akhirnya dia melarikan diri. Kabur dari komplek dia di karantina dan dia bikin sebarkan file kejahatan itu. Dia lari kemana? Ketemunya kalau tidak salah di Maroko. Beliau sedang makan. Nah, dicebarkan intel-intel itu, ketahuan di mana dia berada. Nah, seorang wanita yang digunakan untuk mendekati dia, karena kan dia sudah lama tidak terhibur mungkin ya, luar biasa. Nah, kemudian wanita cantik ini mendekatinya, diajak makanlah sama dia. Nah, ternyata wanita ini sudah punya alat yang radar itu memberitahukan dengan alat yang dia komunikasikan itu bahwa keberadaan dia ada di mana. Ditangkap lagi Mordechai Vanunu dan dipenjara. Setelah itu hilang lagi. Entah kemana Mordechai Vanunu. Mungkin sudah dibunuh. Wallahu a'lam bishawab. Nah, orang hal seperti ini pun diungkapkan ini akan menjadi sesuatu dan mereka tahu
sekalipun umat Islam ada yang bangkit, itu akan ada umat Islam sendiri yang mengaku Islam sih yang akan menghantamnya gitu. Mereka sudah paham. Betapapun sudah termuka, karena memang dunia itu sudah ada dalam genggaman mereka. Nyaris sempurna. Hampir sempurna sebenarnya cara mereka ya. Tapi sekali lagi, mereka tidak akan bisa karena Islam pasti menang.